Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Teman-teman, kondisi alam yang berubah secara perlahan menyebabkan spesies tertentu membentuk kelompok dan saling terpisah dengan spesies lain. Terpisahnya populasi spesies ini secara perlahan-lahan akan membentuk spesies baru. Proses ini disebut dengan spesiasi. Tahukah teman-teman apa itu spesiasi? Bagaimana proses terjadinya dan apa hubungannya dengan evolusi? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang spesiasi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, spesiasi atau pembentukan spesies baru dapat digunakan sebagai saksi hidup mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Karenanya, proses spesiasi dapat pula dianggap sebagai bukti bahwa proses evolusi memang terjadi. Spesiasi dapat terbentuk jika terjadi kondisi-kondisi berikut. Pertama, adanya perubahan lingkungan. Kedua, terdapat relung yang kosong. Dan ketiga, adanya keanekaragaman kelompok organisme. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan lingkungan yang terjadi dari lingkungan awal kemudian terjadi bencana alam hingga menyebabkan kepunahan massal dan secara perlahan-lahan akan membentuk spesiasi. Oleh karena itu, perubahan lingkungan dapat menyebabkan adanya perubahan evolusi. Syarat kedua, adanya relung yang kosong. Relung merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung tertentu. Kepunahan massal yang terjadi akan menimbulkan relung-relung yang kosong, selanjutnya relung-relung baru terisi kembali dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, relung yang kosong akan selalu ditempati oleh sejumlah organisme tertentu. Berikutnya, adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Organisme yang beragam akan saling bersaing menempati relung yang kosong. Keberhasilan suatu organisme mengisi relung ditentukan oleh seberapa besar kecocokan organisme tersebut dengan kondisi relung yang akan ditempati. Nah, teman-teman, terjadinya spesiasi sangat bergantung pada faktor penentunya, yaitu isolasi. Isolasi terbagi menjadi dua macam. Pertama, isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat. Kedua, isolasi reproduksi yang ditentukan oleh keberhasilan pembuahan. Isolasi geografi merupakan isolasi yang terjadi karena kondisi atau keadaan alam. Isolasi ini terjadi apabila batas alam berupa lembah, gunung, laut, atau gurun tidak dapat dilewati oleh suatu populasi, sehingga populasi tersebut tidak akan pernah bertemu dengan populasi lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya spesiasi, baik spesiasi simpatri maupun spesiasi tidak simpatri. Spesiasi simpatri terjadi pada area geografi yang sama, sebaliknya spesiasi non-simpatri terjadi pada area yang berbeda. Spesiasi simpatri terjadi ketika suatu populasi dengan spesies yang paling dekat kekerabatannya berada dalam area yang sama. Karena kondisi alam dan habitatnya, spesies-spesies tersebut kemudian berevolusi sedemikian rupa yang ditandai dengan adanya perubahan genetik dan masih hidup dalam populasi yang sama. Namun mereka tidak dapat lagi melakukan perkawinan silang sehingga mereka dianggap sebagai spesies yang berbeda. Selain karena aspek genetik, spesiasi ini juga terjadi karena morfologi, tingkah laku, fisiologi, dan lain-lain. Salah satu contoh dari spesiasi simpatri ini adalah populasi mencit di Eropa Barat, memiliki sejumlah populasi kecil yang tidak interfertilisasi dengan populasi di sebelahnya, walaupun penyebarannya sangat luas di Eropa Barat. Berikutnya, spesiasi non-simpatri. Spesiasi non-simpatri adalah proses spesiasi yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dengan area geografi suatu spesies yang paling berkerabat. Spesiasi non-simpatri terbagi menjadi tiga, yaitu spesiasi alopatri, spesiasi parapatri, dan spesiasi peripatri. Mari kita bahas mekanisme dan contohnya satu persatu. Pertama, spesiasi alopatri. Spesiasi alopatri adalah proses spesiasi yang terjadi di daerah yang berjauhan
atau berlainan dari suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Spesiasi ini terjadi saat populasi asal dipisahkan oleh peristiwa geologis seperti terbentuknya gunung-gunung, kemudian berhenti bertukar materi genetik dari anggota spesies yang sama, sehingga mereka dikatakan terisolasi secara geografis dan menjadi spesies baru. Karena adanya pemisahan, keanekaragaman yang terbawa dari populasi yang terpisah akan berbeda dalam frekuensi alelnya. Daerah yang terpisah memiliki perbedaan dalam banyak hal, sehingga seleksi alam yang bekerja pada masing-masing area akan berbeda pula. Ketika kedua populasi tersebut bertemu di kemudian hari, tidak ada lagi interaksi sosial di antara kedua populasi tersebut. Contohnya, makaka brunnescens dianggap berbeda jenis dari makaka ocreata, karena mereka terpisah secara geografi. Kedua, spesiasi parapatri. Spesiasi parapatri adalah proses spesiasi yang terjadi di daerah yang bersebelahan dengan daerah suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Spesiasi ini terjadi saat populasi asal spesiesnya tersebar luas hingga berada dalam wilayah habitat baru. Seiring waktu, anggotanya hanya dapat memilih untuk kawin silang dengan anggota yang berada di wilayah geografisnya, sehingga terbentuk populasi yang bersebelahan dengan spesies baru yang berbeda variasinya. Dalam spesiasi parapatri, penghalang fisik tidak memisahkan spesies, tetapi mereka terisolasi karena variasinya dalam lingkungan yang sama. Akhirnya, pada suatu keadaan, akan ada dua populasi yang sudah tidak mampu berinteraksi secara interfertil, sehingga mereka dianggap sebagai spesies tersendiri. Salah satu contoh spesies ikan yang terbentuk melalui spesiasi parapatri adalah Chaetodontoples polyurus dan Chaetodontoples mesoleucus. Perbedaan dari kedua spesies tersebut terdapat pada warna ekornya. Ketiga, spesiasi peripatri. Spesiasi peripatri adalah proses spesiasi yang terjadi di daerah pinggir dari daerah suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Spesiasi ini terjadi saat populasi asal spesiesnya tersebar luas dalam populasi yang besar, kemudian anggota di perbatasan atau di pinggiran terpisah dari kelompok utama, dan seiring berjalannya waktu membentuk spesies terpisah. Semakin jauh dari pusat penyebarannya, lingkungannya pun makin berbeda. Spesies yang menempati daerah pinggir akan semakin berbeda dengan spesies pusat. Spesiasi peripatri biasanya terjadi ketika kelompok populasi yang lebih kecil terpisah dan berpindah dan mulai hidup di lingkungan ekologi yang berbeda tersebut. Misalnya pada komunitas burung Australopetroica yang beraneka warna. Sebagian besar berwarna kuning dan ada pula yang berwarna merah. Kelompok merah yang lebih kecil diisolasi dari kelompok kuning yang lebih besar. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa spesiasi alopatri berbeda dari sisi geografis dengan spesiasi simpatri. Spesiasi alopatri terjadi di daerah yang berjauhan atau berlainan dari suatu spesies identik. Sedangkan simpatri terjadi dalam area geografi yang sama dari suatu spesies. Berarti spesies alopatri mengalami isolasi geografis, sedangkan spesiasi simpatri tidak. Kita bisa melihat perbedaan lainnya, yaitu mekanisme diferensiasi yang terjadi pada spesiasi alopatri adalah mekanisme ilmiah, sedangkan pada simpatri merupakan mekanisme poliploidi. Munculnya spesies baru pada spesiasi alopatri terbilang lambat, sedangkan pada simpatri cukup cepat. Selain contoh yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, contoh lainnya adalah untuk alopatri, misalnya pembentukan spesies baru dari tupai yang menghuni tebing utara dan selatan Grand Canyon. Dan contoh lain simpatri adalah perbedaan bentuk paus orca di timur Laut Pasifik. Gimana? Teman-teman bisa memahami perbedaan dua spesiasi ini ya? Selanjutnya, isolasi reproduksi. Proses spesiasi juga ditinjau dari kemungkinan suatu spesies untuk melakukan perkawinan dalam suatu populasi, sehingga menghasilkan keturunan yang mungkin juga berbeda. Jadi, isolasi reproduksi akan dilihat dari keberhasilan terjadinya pembuahan atau proses prakawin, dan keberhasilan suatu perkawinan atau proses pasca kawin. Sehingga spesiasi karena isolasi reproduksi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu spesiasi prakawin dan spesiasi pasca kawin. Spesiasi prakawin meliputi spesiasi yang disebabkan oleh, pertama, isolasi kromosomal, terjadi karena perbedaan jumlah,
bentuk, dan urutan kromosom, sehingga berpengaruh dalam perubahan. Kedua, isolasi musim, karena adanya perbedaan musim kawin atau musim berbunga yang menyebabkan individu hanya dapat saling membuahi individu tertentu yang cocok. Ketiga, partenogenesis, ketika individu yang dihasilkan identik dengan individu yang menghasilkannya. Dan keempat, isolasi morfologi, terjadi karena adanya perbedaan struktur tubuh yang menyebabkan pembuahan menjadi tidak mungkin. Sedangkan spesiasi pasca kawin meliputi letalitas, adanya embrio yang letal atau mati, sterilitas ketika individu yang dilahirkan tidak dapat memiliki keturunan, dan semiletal ketika individu yang dihasilkan meskipun hidup normal dan dapat memiliki keturunan namun memiliki vitalitas yang sangat rendah. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan mekanisme spesiasi karena isolasi geografi dan reproduksi. Jadi, spesiasi dapat terjadi karena adanya evolusi makhluk hidup. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, disebutkan jika dua varietas dari suatu spesies kemudian menempati dua daerah yang terpisah dan sangat jauh berbeda keadaannya. Maka lama-kelamaan akan terjadi perubahan dan akhirnya timbul spesies baru yang berlainan. Kita diminta menentukan jenis pengaruh isolasi yang tepat untuk kondisi tersebut. Kita tahu jenis spesiasi untuk daerah yang terpisah dan sangat jauh berbeda keadaannya adalah spesiasi non-simpatri. Dan spesiasi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu spesiasi alopatri, parapatri, dan peripatri. Spesiasi alopatri adalah spesiasi yang terjadi di daerah yang berjauhan atau berlainan dari suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Jadi, spesies alopatri dipengaruhi karena adanya isolasi alopatri. Sedangkan isolasi simpatri untuk area geografis yang sama, peripatri untuk daerah pinggir, parapatri untuk daerah bersebelahan, dan reproduksi untuk keberhasilan pembuahan. Jawaban yang benar, D. Soal kedua. Dinyatakan bahwa suatu populasi burung terpisah menjadi 2 populasi. Setelah ribuan tahun, kedua populasi burung tersebut bersatu kembali, tetapi gagal melakukan perkawinan. Kita diminta menentukan pernyataan yang tidak benar tentang kondisi tersebut. Nah, teman-teman, jika dua populasi burung terpisah, kemudian dalam jangka waktu yang lama kembali bersatu, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya isolasi geografis karena telah terpisah area habitatnya. Karena terpisah, maka populasi tersebut akan berevolusi menjadi spesies yang berbeda. Kondisi tubuh dan fisiologi yang berbeda menyebabkan pembuahan menjadi tidak mungkin, sehingga terjadi isolasi gamet. Maka masa kawin kedua populasi tersebut sudah berubah. Jadi pernyataan A, B, D, dan E benar, sedangkan pernyataan C salah. Jawabannya C. Oke teman-teman, tuntas sudah pembahasan kita tentang evolusi. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.